Yesi lagi nggak baik-baik ya karena kelihatan dari wajahnya yang kurang baik. Sebelumnya datang ke sini tadi ada kelas atau lagi istirahat? Ada kelas tadi Ibu, tapi itu nih sebentar aja Ibu nih guru masuk. Oh, Ibu siapa? Ibu Novita. Oh, Ibu Novita. Oh iya, kayaknya dia lagi ada keperluan di luar itu, makanya cepat selesai gitu. Nah, Yesi kan tadi bilang mau datang cerita ke sini. Kira-kira ada cerita apa? Mau cerita apa gitu? Sesuai dugaan tadi udah terlalu muka aku. Ada masalah aku Ada masalah ya. Berarti di sini Yesi butuh konseling individu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya Yesi tahu nggak apa itu konseling? Ada tahu sih betul sedikit. Oh, tahu. Apa yang Yesi ketahui tentang itu konseling? Kalau konseling kan kalau tidak salah Bu, apa itu yang selesaikan datang ke guru kita selesaikan masalahnya. Iya, betul sekali ya. Jadi tambahkan sedikit dari konseling itu bantuan yang diberikan kepada konseling ketika ada masalah yang konseling alami. Tapi yang perlu diketahui di sini tidak semua masalah itu bisa diselesaikannya. Jadi intinya konseling ini kita sama-sama cari solusi untuk bisa keluar dari masalah yang dialami gitu ya. Nah, yang perlu diketahui juga di dalam sesi konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, yang dimana Yesi nggak perlu takut bercerita apapun ke Ibu yang sudah Yesi ceritakan. Jangan takut dan jangan berpikir bahwa cerita kamu ini akan disebarluaskan di luar. Jangan takut ya. Jadi di sini sebagai konselor Ibu menjaga rahasia setiap cerita-cerita yang dialami oleh konseling. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan. Di sini Ibu mau tanya dulu, Yesi datang ke sini secara terpaksa atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri sih Bu, memang ada ke sini kamu masih. Jadi tidak ada paksaannya. Tidak ada. Ya, bagus. Terus yang terakhir itu ada namanya asas keterbukaan. Di sini Yesi harus terbuka menceritakan apapun masalah yang Yesi alami. Jangan takut untuk cerita ke Ibu ya. Jadi apapun itu silahkan Yesi ceritakan, dan ingat bahwa masalah yang sudah kamu ceritakan di sini jangan takut Ibu akan jangan takut untuk dan jangan berpikir bahwa masalah kamu ini akan menceritakan di luar ya. Iya. Ya sudah paham tentang konseling dan asas-asasnya ya. Berarti itu konseling itu Bu, bukan Ibu yang selesaikan, jadi kita sama-sama mencari solusi. Dan perlu diingat tadi yang Ibu katakan, tidak semua masalah bisa diselesaikan. Di sini kan ada beberapa guru BK, ada Ibu, ada Pak Asriel, dan juga ada Ibu Maibo. Nah, iya sih datang ke sini mau cerita memang ke Ibu ya? Mau cerita ke Ibu. Kenapa bukan ke Ibu Maibo kah atau Pak Saldi gitu? Kalau Bu Maibo takut kadang-kadang bukannya Bu. Kalau Pak Asriel kalau Pak Asriel takut pakai tahu aku. Sama siapa tadi sama itu? Bukannya dibutuhkan Bu Retna. Nah, kalau Bu Retna datang kadang juga aku jadi Ibu yang karena sering juga masuk ke kelas. Nah, tadi Yesus bilang Ibu Maibo Begali itu sebenarnya mukanya ceria sih, tapi aslinya tidak gitu. Tapi cerita nanti Bu kalau digalak di mukanya. Berarti Yesus cerita ke Ibu aja ya. Nah, mengenai ruangan, di sini ada beberapa ruang konseling. Yesi mau di ruangan di sebelah atau di samping kita masih ada yang kosong, atau mau tetap di sini saja? Di sini Bu suka bilang kalau sana terang sekali di sini di matahari. Berarti di sini aja ya. Nyaman di sini. Bagaimana kursinya? Lebih ganti? Tidak banyak juga. Tidak ruangannya tidak menjadi masalah ya, jadi Yesi merasa aman di sini ya. Iya Bu. Oke, baik. Ibu kasih waktu Yesi untuk memikirkan
atau apa yang Yesi ceritakan ke ibu 2 menit atau 1 menit begitu. Kalau memang Yesi sudah siap untuk ceritakan masalahnya, silakan ceritakan ke ibu, dan ibu berharap Yesi ini menceritakan semuanya ya, jangan ada yang dipendamnya. Jadi pokoknya ceritakan aja apa yang memang permasalahan apa yang Yesi alami saat ini ya. Jadi kita bisa mulai sudah sekarang sesi konselingnya ya. Oke, jadi silakan. Tadi Yesi bilang ada mau cerita ke ibu. Ibu sudah tanya kayak tadi Yesi ada mau cerita tentang apa? Kayaknya belum. Iya, Di sini ya, silakan ceritakan. jadi kalau itu diceritakan karena ada masalah sama temanku, bisa dibilang ibu ada kamu nih sahabat nih, Ibu, sahabatnya ibu pastinya ada dong. ada sahabatku berlima nah di grup itu di SMA satu kelas kan semua. Baru kan kalau berenang biasa pasti ada tuh yang tak 1 orang atau 2 orang sama yang kayak akrab sekali gitu Bu, kayak akrab sekali. Terus ada temanku tuh kayak sama terus mau kayak kantin nah ke sama nah kalau libur nah biasa tuh dari mana ke rumahnya menginap yang kenal juga orang tuanya, karena kan di kampungnya juga aku kayak akrab sekali, kayak dalam kelas juga atau baru cari-cari makan kayak ini gimana ini begitu Pak. Tapi tuh bisa aku samarkan dulu namanya. Jadi itu temanku yang itu tuh bukan ini yang salah satunya yang akrab sekali. Nah, itu yang aku bilang akrab sekali nak setiap di kelas sama nak duduk baru cari terus kan kerjaan juga sama-sama, pikan main sama-sama, pikan nonton makan sama sampai diteruskan sama Bu. Tapi maksudnya sedekat itu mau tuh aku dapat di cerita belakang aku sama orang lain, dan itu masalahnya itu yang cerita tidak betul sekali Bu, kayak hitungan kayak fitnah gitu Bu. Terus kayak sakit hati sekali nak karena dia bilang kayak orang di dekat Pak Ayu itu kayak hampir semuanya apa masalahku sudah semua tanya dia atau semua dari A sampai Z kayak hampir semuanya kehidupan untuk semuanya Bu. Tapi kayak saking dipercayanya begitu tuh kayak shock sekali. Kita kalau fitnah begitu coba deh Bu, kalau kayak teman-teman tak biasa begitu pasti pikir begini ya salah tangkap cerita gitu atau kayak ibu ngomong gitu. Tapi kan ini kayak nggak tahu semuanya, tapi kayak kenapa bisa kayak gitu cerita belakang begitu baru salah lagi tuh cerita belakang. Jadi intinya di sini teman kamu ini cerita yang tidak soal kamu ya, padahal sebenarnya tidak kamu lakukan hal seperti itu. Nah berarti bisa dibilang kamu sama dia dibilang sahabat ya, sudah sahabatan, udah lama bertemannya. Kalau lama berteman nih Bu, sebenarnya kan beda SD kan juga. Kalau SMP pas SMP cuman sekedar tahu banget sih, bukan beda kelas. SMA dulu tuh dari saya kelas 1 sampai kelas 3 kan dulu di sini tuh kelas 1 dan kita harus mau itu awalnya dikasih duduk aja kan sama Bu, tapi kayak seserver aku kayak itu jokes-jokesku termasuk dia semua apa kurangnya mengerti. Terus kalau ada soalku pertanyaan kok jawab terus begitu kayak dari awal belajar sama-sama jika itu bisa akrab sama Bu. Berarti mulai dari SMA akrabnya. Iya akrabnya SMA, tapi sebelumnya sudah saling kenal gitu kan. Terus ibu mau tanya dulu sama Yesi di sini, memang baru mengalami konflik ini atau selama berteman itu kalian sudah pernah kayak saling istilahnya kalau kita orang Toraja bilang si TEG atau kayak bercanda begitu memang sudah pernah atau baru kali ini yang benar-benar menurut Yesi bahwa wah ini sudah fatal nih ini permasalahannya. Begini Bu, kan tidak dipungkiri itu semua orang pasti kan bertengkar tuh, apalagi si TEG biar saudara tak saja si TEG Bu, apalagi itu
memang tak begitu, tapi begini gue, kalau si Teddy atau baku marahan begitu tuh sering jadi ya, tapi kayak saya ini tuh tipe yang kayak siapa nggak lupa anggap begini baku marahan nah hari ini kayak marah sekali nah tidak ada bisa tapi hitungan 5 jam itu paling lama itu pasti kayak dia terlalu kembali kayak padang kembali masih begitu gue. Baru kalau si T ini anak biasa sering banget sih sibuk tapi kayak beda si T ini biasa yang si baku marah-marah begitu yang baku cekcok begitu foto sama yang bikin cerita bokok pernah aja juga ya bu cerita belakang orang tapi kan bukan sahabat tak jadi paling anggap kalau cerita bokok gitu sahabat tak atau paling kayak main-main gitu begitu tau bu tapi kayak serius sekali karena jadi semalam tuh cerita Kalau dalam cerita, ibu tidak mau menyalahkan temanmu sih, cuman di sini yang menjadi pertanyaannya ibu sih, dari mana kamu mengetahui kalau temanmu ini kamu dibicarakan di belakangnya? Jadi dari mana kamu bisa tahu kalau teman kamu ini ceritakan kamu itu dari belakang? jadi begini coba kan bagaimana teman nah ini yang Ade sering sekali pergi sama maksudnya sering pergi sama ini baru saya sama si C ini iya saya sama si C ini bisa dibilang kayak dekatnya juga dekat semua jika ibu tapi kayak dekat sekali nih baru ini satu meter aja kadang sini jadi begitu sih bang begitu tuh baru pernah satu hari apa kumpul kan satu kelas tapi tidak ikut nak tahu nah satu kelas juga kayak beberapa orang sih karena pulang sekolah itu hari kan langsung tadi kumpul di rumahnya temanku dan tidak pergi nasi karena memang sudah terus suka sepak bola sudah terus karena langsung pergi baru waktu di rumahnya temanku cerita nih ada ini yang temanku yang ini tuh pergi pernah apa kayak sebelum dekat sama saya pas SMP pernah ada temannya bertiga pergi baru ini temannya bertiga satu kelas sama aja tapi memang tidak kayak tidak sahabatan di sana bu kayak kami bersama dia bukan di sana terus ini teman-teman yang di sana kan datang di rumahnya temanku juga yang pas pulang sekolah tuh bu baru nah cerita nih ada temanku di sana bikin cerita di sana baru udah dapat informasi kalau kayak karena ada cerita belakang begitu bu masalahnya kayak pasti kasih warung itulah kalau bikin cerita belakang nah bisa dibilang kayak mami keluarga kayak saudara kayak semuanya bareng di satu orang sama-sama begitu saking kayak saudara lu begitu tuh buat bikin cerita belakang begitu siapa tidak sakit hati terus jadi udah kan dia dari temanku sih kayak ini orang ini ya 5 kan teman itu yang salah satunya di dalam itu nah kasih tahu temannya yang dulu bilang cerita aku begini Ibu ngerti. Jadi kamu dapat info ini dari teman kamu ya, tetap dari teman kamu. Mungkin karena teman kamu berpikir bahwa si ini sudah berlebihan sekali ceritanya, dan mungkin temanmu ini berpikir bahwa tidak mungkin dia sih kayak begini, makanya apa yang temanmu yang kamu konflik bersama ini menceritakan ke temanmu yang satunya ini lagi, dan pastinya si temanmu ini mungkin dia bilang kayak ini pasti gak bakalan jangan kasih tahu dia sih ini, tapi ternyata dia kasih tahu kamu ya karena pasti temanmu itu anggap bahwa ini sudah sangat-sangat berlebihan, apalagi mereka tahu bahwa kalian itu dekat banget terus kayak sudah dianggap seperti keluarga begitu ya. Jadi ibu kasih apresiasi sih juga ke teman-temanmu itu karena dia sudah kasih tahu kamu. Nah, pasti dia sih merasa sangat kecewa ya karena teman yang kamu sudah anggap saudara ini ternyata dia menceritakan yang salah di temanmu, tapi tidak seperti yang kamu alami. Maksudnya dia ceritakan yang salah gitu. Nah, setelah Yesi tahu, setelah Yesi mendapatkan info
Kalau Yesi bicara belakang, bagaimana perasaannya saat itu? Mana sekali aku kecewa nah, sampai-sampai tuh dalam kelas nah kan sementara istirahat itu hari itu. Nah kalau istirahat hari itu kita masuk lagi baru menceritakan ke temanku, baru pas kemudian hari itu ceritakan nah yang kayak mas saya bikin itu saking tidak percayanya tuh masuk dalam kelas menangis lah di dalam kelas, baru pas menangis nah kayak dia baru masih itu air mataku masih kayak masih apa namanya yang masih tertahan yang masih tertahan tuh. Baru pas ini apa yang mau marah katanya aku kenapa aku menangis langsung menangis sekali aku saking menangis kalau lari ke rumahku pulang bolos nah karena kecewa sekali terhadap sampai yang kayak gitu sih ibu saya bukan kayak yang menangis ya bikin kalau bikin tidak menangis saking kecewa aku. Berarti saking kecewanya Yesi lebih memilih untuk pergi dari kelas karena persoalan yang kamu dengar itu sudah menyakiti hati kamu ya. Jadi bisa dibilang Yesi lebih aman dengan Citra pergi dari ruang kelas sampai rela bolos karena hal itu sudah terjadi sama Yesi. Nah, setelah kamu mengalami soal itu, apakah kamu berlarut-larut dalam kesedihannya atau selalu terpikirkan karena pasti pastinya itu kalau kita sudah mendapatkan info dari orang lain apalagi yang bukan tentang kita, yang aslinya bukan tentang kita, pasti kepikiran kayak kenapa dia bisa cerita kayak gitu Kak, ceritakan seperti kayak gitu ke orang lain padahal aslinya aku enggak kayak gitu. Jadi ibu yang menjadi pertanyaan ibu di sini, apakah Yesi berlarut-larut atau selalu memikirkan hal itu gitu? Pasti itu sih bu, kalau berlarut-larut ya ada kayaknya tidak berlarut-larut sih bu, tapi kecewa juga itu ada kayak 3 hari sampai yang kayak ini mau sekali ada baru kalau sekarang biasa sih bu karena memang tidak sedikit dulu itu jadi kayak tidak kepikiran sih bu kalau kayak begini yang kayak ditanya gitu tuh pasangannya. Saya juga aku pikir jadi kayak pikir terus kayak ibu laptop yang lain, ingat lain makanya kan lagi sih bu karena saya pernah sampai kelompok lagi bu baru tak suka sekali kata-katanya makanya kayak daripada tidak ada tempat cerita apalagi temanku yang lain tidak ada saya mau jadi datang. Oke, nah di sini mau bertanya lagi nih saya bertanya kamu kan sudah berteman lama sama teman ini, pasti sudah tahu sifat masing-masing dong. Iya. Kira-kira ini sifat yang paling kamu tidak suka dari temanmu ini apa? Ada banyak, tapi selama kan kalau teman aku terus saya bukan nanti orang yang kayak tidak terlalu bermasalah karena kalau marah sama orang pasti saya harus mengalah. Jadi itu sifat yang aku suka tuh pertama kalau ada sesuatu nama Allah harus itu terus tidak mau dikalah TG-nya itu yang memang tadi TG-nya terus suka sekali dengan orang terus kayak gimana nih itu sih bu yang paling tidak aku suka kalau dibilang banyak ada yang tidak aku suka tapi dari ketiga ini yang paling tidak aku suka. Ibu paham betul. Apalagi yang Yesi bilang tadi, apa tidak berdikara, terus selalu meremehkan orangnya. Iya bu. Kalau dilihat dan didengar-dengar dari ceritanya Yesi memang tidak bagus sih. Tapi yang lain sudah berteman ya. Apalagi kalau Yesi sudah tahu sifatnya begini, mungkin Yesi bisa terima temannya kayak begini dan gak mungkin juga Yesi mau langsung
dari si temanmu ini karena kan kalian udah jadi teman lama. Nah terus Yesi juga bilang tadi kalau dia ini apa itu Yesi bilang kalau Ya ada yang tidak mau diambil DND-nya terus selalu meremehkan orang. Ada bilang di sana tadi itu. karena kita disampaikan gue kalau ada sesuatu nomor harus itu Itu ya jadi kayak harus diikuti iya harus diikuti apa yang dia mau. Jadi kalau dia bilang itu berarti harus itu. Nggak baik sih sebenarnya. Tapi menarik kan sudah berkembang. Nah, terus ibu mau tanya sih, setelah kejadian ini, apakah kalian masih kayak sering baku kayak kalau ketemu tadi pastinya ya karena kan tadi satu kelompok. Nah, yang jadi pertanyaannya itu di sini, kalau misalnya di luar nih, di luar ketemu masih saling tegur kita atau kayak saling ngobrol begitu atau saling cuek-cuekan begitu? ada dulu karena pas baru kenal sampai cuma 3 hari tuh bu kan kayak itu muka aku tuh bu bisa dibilang kayak muka tidak lama tapi lama senang sih baru kayak tidak lama dulu aku nah hitungan tidak lama nanti dia baru sadar nih baru kayaknya nggak tahu nih kalau aku tahu apa lagi bilang begitu kan nasi belakang aku tahu kalau nggak tahu kalau tahu nasi belakang terus sempat minta maaf aku nangis juga minta maaf tapi kayak terlanjur kecewa gitu tuh jadi selama ini kalau dibilang aku teman jiwa tapi beda beda sama yang sekarang pasti itu rasa percaya atau kayak gitu tidak lebih kayak sering pak biasa kayak masih kalau kita ini nggak sama siapa nasi kayak normal sih tapi kayak was-was gitu ya untuk berpindah karena beda nih dulu dengan yang sekarang kita harus bagaimana orangnya jadi berhadapi Jadi masih tetap saling bertegur sapa lah ya, tapi tidak seakrab yang dulu lagi. Nah di sini Yesi hal apa yang pernah Yesi lakukan setelah mengalami konflik ini? apa yang saya lakukan Iya, apakah sudah ada yang pernah kamu terapkan begitu, atau kamu menganggap atau kamu mengabaikan konflik ini gitu? yang melakukan tahu melakukan karena yang untuk minta maaf tahu aku kasih keluar cuma ada punya di sedikit juga karena apa juga menangis cuma itu terus ada pada satu menjauh lah menjauh itu bagi kamu menjauh dari orang itu supaya tidak ada lagi nanti maksudnya jangan sampai dengar terus begitu. Jadi tidak mau hal yang sama terulang lagi ya. Jadi kamu lebih memilih untuk menjauh dari orang ini. Tapi kalau untuk soal ngobrol atau apalagi kalau misalnya satu kelompok terus ada hal yang mau dibicarakan tetap berbicara gitu, tapi tidak ada di dendam atau Kalau dendam itu dulu sih tapi sekarang bukan dendam sih lebih kayak kecewa gitu sih. merasa kecewa pasti ada ya, apalagi ini kalau ibu dengar cerita dari Mbak Yesi benar-benar sudah sangat-sangat fatal sekali, apalagi dia ceritakan hal ini ke teman kamu dan apa yang dia ceritakan ini sebetulnya tidak terjadi gitu ya. Nah kemudian setelah mengalami hal seperti itu, apakah teman kamu ini kamu kayak merasa dia ada perubahan mungkin setelah kalian sudah tidak akrab lagi atau bagaimana? Maksudnya tuh kayak apakah ada perubahannya begitu setelah tidak berteman sama kamu atau masih tetap ada kayak mau berteman sama dia, apalagi kan kalian demo orangnya. Nah ibu juga mau tanya nih, dari temanmu yang 3 orang ini apakah masih dekat sama ini temanmu yang kamu sama
jangan sampai Yesi berlarut-larut untuk membenci orang ini, karena bagaimanapun dia tetap teman kamu, dia pernah menemani kamu, apalagi sering sama-sama kan, selalu sama-sama. Jadi untuk Yesi mungkin lupakan hal-hal ataupun kejadian yang sudah pernah kamu alami. Dan yang tadi Yesi bilang, jalan terbaik untuk Yesi yaitu menjauh. Untuk sekarang anggaplah hal itu menjadi biasa saja, kayak jalani lagi hal-hal yang normal seperti kayak tidak terjadi apa-apa, walaupun kembali lagi bakalan teringat tentang kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian mungkin di sini Yesi bisa saling kalau ketemu kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Intinya jangan selalu mengingat kejadian-kejadian yang tidak enak. Kayak kamu anggap biarlah apa yang sudah kamu alami itu sudah kayak berlalu begitu. Jadi tidak baik juga itu kalau misalnya ada orang yang kayak maksudnya itu di sini tidak baik itu kalau kita benci sama orangnya, apalagi berlarut-larut itu rasa bencinya kita. Jadi lebih baik tidak ada yang suka gitu. Biarlah orang yang tidak suka sama kita, tapi kita harus tetap suka sama orang itu walaupun dia sudah melakukan hal yang sudah fatal untuk kita. Jadi intinya jangan berlarut-larut. Terus juga apa lagi, mungkin itu cukup ya, karena yang Yesi lakukan itu yang menjauh mungkin karena ini menurut Yesi itu bagus, tapi ibu kembali katakan bahwa apa yang sudah terjadi biarlah berlalu, anggap semuanya biasa-biasa saja, dan kamu harus menjalani kehidupan kamu dengan normal. Pokoknya kalau ketemu lagi teman kamu yang ini saling sapa aja, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus tidak boleh canggung-canggung juga sih ya. Nah, mungkin itu dari ibu yang dapat ibu kasihkan ke Yesi, bisa Yesi coba lakukan untuk supaya bisa menjalin hubungan yang baik lagi sama temannya ini ya. Kasih tahu juga teman-temannya yang 3 orang itu, tidak apa-apa kalau memang sudah tidak mau berteman sama yang satu ini, tapi setidaknya Yesi bilang ke teman-temannya jangan ingat-ingat itu apa yang terjadi, apalagi perlakuannya ke kalian gitu. Jadi sih harus kasih tahu teman-temannya, biarlah apa yang sudah terjadi biarlah berlalu. Apakah masih ada yang ingin Yesi tambahkan atau bisa Yesi simpulkan solusi apa yang tadi sudah ibu kasih dan akan Yesi terapkan nantinya? Setelah mendengar misalnya ibu tuh kayaknya itu yang kupilih deh, karena kalau kupikir-pikir kalau lah ingat terus pasti kesini terus naik ke bu. Tidak akan selesai masalah kalau saya tidak mau berhenti lupakan tidak, dan apa kalau tidak lupakan harus lupakan supaya tidak damai kan. Karena memang kalau dipikir-pikir memang itu kayak nah sejadinya itu aku terjadi itu kayaknya sesuatu ibu yang pertama kalau bukan melupakan dan akan tetap lagi berjalan, tapi mungkin itu bu kalau tidak sedekat dulu ya. Oke. Nah, masih ada yang mau diceritakan atau sudah cukup? Tadi di awal ibu lupa kasih kamu waktu berapa menit mau konseling, karena jujur ibu betul-betul lupa dan baru kepikiran sekarang. Kamu masih ada kelas atau tidak? Masih ada sih bu, tapi apa masih ada di 1 menit. Ya,
pokoknya hilangkan rasa benci kamu sama dia. Memang buat Jessie itu menjauh itu baik karena kan pastinya kalian bakalan berpisah juga sih nanti, apalagi kalau sudah kuliah kan. Iya Bu. Apalagi kalau sudah, apalagi kalau Jessie rantau itu pasti bakalan keingat lagi sih. Iya. Cuman ya kita bilang tadi harus apa, pokoknya